Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan mempelajari tentang dasar rangkaian listrik, di mana kita akan fokus untuk mempelajari tentang bilangan kompleks, pengertian bilangan kompleks, kemudian vektor dan gelombang AC, penambahan bilangan vektor kompleks, bilangan polar, aritmetika bilangan kompleks, dan aplikasinya. Pengertian bilangan kompleks: besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, contoh panjang, massa, waktu, suhu, massa jenis, volume, energi potensial, usaha, potensial listrik, energi listrik, dan lain sebagainya. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, contoh kecepatan. Nah, bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari besaran skalar dan besaran vektor. Untuk menggambarkan bilangan kompleks dapat dilihat seperti ini. Ya, jadi bisa digambarkan seperti ini. Di sini mulai daripada 0 derajat, kemudian 90 derajat kalau bergeser ke kiri ya. 90 derajat, kemudian bergeser lagi di sini 180 derajat, dan bergeser ke bawah itu adalah 270 derajat. Dan kalau kembali lagi itu kembali ke 0 derajat atau 360 derajat. Tapi kalau digeser ke kanan ke kiri ke bawah itu menjadi minus 90 derajat. Digeser lagi ke sini berarti di sini minus 180 derajat. Digeser lagi ke sini berarti minus 270 derajat. Nah, kalau misalnya ke kanan ya, kalau dia ke kanan, contoh panjangnya adalah 7, maka sudutnya adalah 0 derajat. Bagaimana cara mengetahui sudutnya adalah 0 derajat? Bisa kita gambarkan di sini. Berarti ini ke kanan menuju ke 0. Kemudian kalau ke atas, contohnya panjangnya 5, berarti sudutnya adalah 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena kalau digambarkan ke sini berarti arahnya ke atas 90 derajat. Nah, kalau dia miring seperti ini panjangnya 5,66, sedangkan sudutnya adalah 45 derajat. 45 derajat dari mana? Ini kalau digambarkan di sini berarti antara 0 dan 90 derajat itu adalah 45 derajat. Kemudian kalau digambarkan seperti ini, dia panahnya ke kiri, berarti dia ke sini ke kiri, panjangnya 10, maka sudutnya adalah 180 derajat. Kalau dia ke bawah dengan panjang 4, nah di sini ke bawah menunjuk ke 270 derajat atau minus 90 derajat. Sementara kalau dia miring seperti ini, kalau digambarkan di sini berarti ke arah di sini. Nah, itu kira-kira 302 derajat atau minus 57 derajat dengan panjang 9,43. Ini adalah vektor dan gelombang AC. Kalau yang kita lihat di gambar sebelah kiri, waveform ini adalah representasi dari gelombang AC yang digambarkan dengan gelombang sinusoida. Nah, di sini ada namanya amplitude. Nah, amplitude ini adalah tinggi daripada gelombang. Kalau dipresentasikan dalam bilangan kompleks, maka besaran amplitude ini sama dengan nilai daripada panah ini. Ya. Jadi kita lihat di sini, ini tinggi gelombangnya lebih pendek, maka tanda panahnya juga lebih pendek. Di sini agak panjang amplitudonya atau tinggi gelombangnya, maka di sini agak panjang juga tanda panahnya. Dan di sini sangat panjang amplitudonya, maka di sini pun juga sangat panjang panahnya. Jadi tinggi amplitude itu berbanding lurus atau sama dengan dari panjang panah ini atau vektornya.
Nah, vektor dan fasa, kalau kita lihat di sini, ini ada dua waveform atau dua gelombang. Di sini gelombang A dan di sini pula ada gelombang B. Cuma tidak terlihat karena A dan B berhimpitan. Ya. Gelombang A dan gelombang B tidak terlihat karena gelombang A dan gelombang B berhimpitan. Nah, di sini karena berhimpitan maka pergeseran fasanya adalah 0 derajat. Artinya pergeseran antara gelombang satu dengan gelombang yang lainnya itu 0 atau tidak bergeser sama sekali. Nah, kalau digambarkan dengan vektor maka bisa seperti ini. Hanya satu panah yang kelihatan, tapi sebenarnya ada dua panah yang saling berhimpitan sehingga hanya kelihatan satu panah. Namun di sini kita beri simbol A dan B, artinya ada vektor A dan ada vektor B. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada dua gelombang di mana yang gelombang B itu bergeser. Jadi artinya fasa shift atau bergeser sebanyak 90 derajat. Nah, kalau mau digambarkan di sini dengan vektor yang B ini di sini ya, ini B, dia menunjukkan ke 0, sementara A dia bergeser sebanyak 90 derajat. Ya, 90 derajat. Nah, kalau yang gambar yang ketiga di sini dibalik ya. Jadi B-nya yang di depan, A-nya yang di belakang. Nah, ini berarti B mendahului A. Jadi di sini adalah B-nya menghadap ke 0 sementara A-nya dia menghadap ke bawah yaitu ke minus 90 derajat. Sedangkan yang ini adalah dibalik ya, terbalik. Maka di sini pergeseran fasanya adalah 180 derajat. Ya, ini B menghadap ke 0. Nah, di sini menghadap ke 180. Nah, ini adalah penjelasannya, dimana kalau B berada di sini ya, berarti di sini menghadap ke 0 ya. Titik poinnya adalah 0, sementara A di sini ya. Jadi dari sini ke sini adalah pergeseran fasa. Pergeseran fasa dan sudut pergeserannya adalah di sini. Nah, untuk aritmetika bilangan vektornya, tadi kita bisa lihat panjang daripada vektornya atau tanda panah ini. Kalau dia menghadap ke kanan dengan panjang 6 dan yang kedua, vektor yang kedua menghadap ke kanan juga dengan panjang 8, maka kita bisa menghitung totalnya adalah tinggal ditambahkan 6 ditambah 8 sama dengan 14. Sedangkan sudutnya karena menghadap ke kanan maka dia ke 0 derajat. Karena kedua-duanya 0 derajat, maka di sini pun hasil penjumlahannya adalah 0 derajat. Nah, kalau diaplikasikan ke sirkuit bisa seperti ini. Ini adalah sumber tegangan AC yang pertama dengan nilai 6 volt. Yang kedua ini adalah sumber tegangan AC yang kedua dengan tegangan 8 volt. Diperhatikan di sini amplitudenya lebih kecil yang 6 volt, sedangkan 8 volt agak lebih besar dibandingkan dengan
yang 6 volt. Nah, kalau dijumlahkan totalnya adalah 14 volt. Tinggal ditambah 6 plus 8 sama dengan 14. Nah, dengan amplitudo yang lebih tinggi, ya, amplitudo yang lebih tinggi. Sama dengan ini adalah simbol untuk baterai atau tegangan DC, sedangkan yang ini adalah tegangan AC. Kalau dijumlahkan menghasilkan 14 volt. Kemudian kalau dia berlawanan, contohnya yang tadi panjangnya 6 tapi menghadap ke 0 derajat, sementara yang 8 menghadap ke 180 derajat, maka tidak bisa dijumlahkan tapi dikurangkan untuk mendapatkan totalnya. Berarti di sini 6 ya, karena saling bertolak belakang berarti dikurang. Kalau tadi arahnya sama bisa langsung ditambah. Kalau bertolak belakang berarti harus dikurangi. Nah, di sini vektor yang pertama adalah 6, sementara vektor yang kedua ada 8, sehingga totalnya adalah 6 dikurang 8 sama dengan minus 2 pada sudut 0 derajat. Ya, pada sudut 0 derajat. Atau 2 pada sudut 180 derajat. Karena 6 dikurang 8 sama dengan minus 2, maka minus 2 ini menghadap ke kanan. Atau kalau dibalik bisa juga minusnya dihilangkan menjadi 2, tapi pada sudut 180 derajat. Nah, kalau dicontohkan dalam sirkuit seperti ini, di mana ini ya, yang ini bertolak belakang dengan yang ini, yang artinya ada pergeseran fasa sebanyak 180 derajat. Nah, maka kalau ditambahkan itu hasilnya adalah minus. Jadi 6 dikurang 8 sama dengan minus 2, atau 2 tapi 180 derajat. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah di sini ada plus, minus dan ada plus. Jadi setiap sumber arus AC ataupun sumber arus DC itu pasti ada tanda minus dan tanda plus. Nah, jadi kalau yang sirkuit ini di sini minus, di sini plus, di sini kalau dirangkaikan dengan sumber arus yang lain dengan minusnya. Jadi di sini minus plus minus plus. Maka apabila dijumlahkan atau dihitung total panjangnya, total tegangannya berarti 6 dikurang 8 sama dengan minus 2 volt pada sudut 0 derajat. Atau kalau dibalik 2 volt pada sudut 180 derajat. Nah, ini juga bisa dibalik ya. Jadi kalau misalnya yang awalnya seperti ini, 2 volt 180 derajat, di sini minus, di sini plus. Ini bisa dibalik. Ya, ini bisa dibalik. Berarti dari sini plus disambungkan ke plusnya. Jadi plus ketemu plus dan negatifnya dialirkan ke totalnya. Nah, kalau dibalik itu berarti mendapatkan 2 volt pada sudut 180 derajat. Jadi kalau dibalik plus atau minusnya, maka otomatis yang tadi minus 2 volt itu berubah menjadi positif 2 volt tetapi pada sudut 180 derajat. Nah, perhatikan yang poin yang di bawah ini ya. Yang ini di sini 8 volt pada sudut 180 derajat, di mana di sebelah kiri adalah minus, di sebelah kanan adalah plus. Nah, kalau dibalik di sini plusnya sebelah kiri dan minusnya sebelah kanan, itu berarti 8 volt pada sudut 0 derajat ya. Jadi sumber tegangan ini sebenarnya sama dengan yang di sini. Yang di kiri ini sama dengan yang di kanan, sama. Jadi yang perlu diperhatikan, kalau plus minusnya dibalik, maka 180 juga dibalik menjadi 0 derajat.
Kita masuk ke perhitungan ya, kita masuk ke perhitungan. Di sini 6 volt, sedangkan di sini 8 volt ya. Di sini ada dua sumber arus AC. Di sini 6 volt dan di sini 8 volt, dan di sini terjadi pergeseran fasa. Taunya dari mana? Di sini 0 derajat, sementara di sini 90 derajat. Maka perlu perhitungan khusus untuk menghitung total daripada tegangan. Kalau yang tadi kita pelajari, kalau di sini 6 volt, di sini 8 volt, kemudian sudutnya 0 di sini pun juga 0, maka bisa langsung ditambah 6 plus 8 sama dengan 14. Tetapi dalam kasus ini, karena di sini ada pergeseran fasa atau derajatnya tidak sama antara sumber arus yang pertama dengan sumber arus yang kedua, maka tidak bisa langsung dijumlahkan. Seperti yang kalian lihat di sini. Di sini totalnya adalah 10 volt pada sudut 53,13 derajat. Berarti dari mana ini 10 volt? Tidak mungkin 6 plus 8 ya. Itulah yang akan kita pelajari atau inti materi kita pada malam ini, bahwa bagaimana cara menghitung dua sumber arus di mana terjadi pergeseran fasa. Oke, kita masuk caranya. Ini namanya penambahan vektor ya, penambahan vektor. Sirkuit ini kita harus alihkan menjadi penambahan vektor. Yang pertama, arus yang pertama adalah 6 volt pada sudut 0 derajat. Ingat yang ini adalah 0, 90, 180 dan 270. Nah, di sini 0 derajat berarti ini dia menghadap ke kanan ya. Kalau 0 derajat ini 0 berarti dia panahnya menghadap ke kanan. Panjangnya adalah 6 volt. Di sini kita tulis 6 ya, sudutnya 0 derajat. Plus 8 volt pada sudut 90 derajat. Berarti 90 dia menghadap ke atas. Berarti di sini menghadap ke atas dengan nilai 8 volt. Nah, tinggal totalnya adalah kita harus menghitung dari sini ke sini. Ya, inilah totalnya sebenarnya yang ingin kita cari. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya. 6 pada sudut 0 derajat, 8 pada sudut 90 derajat. Totalnya adalah 10 pada sudut 53,13 derajat. Totalnya adalah 10 pada sudut 53,13 derajat. Bagaimana cara menghitungnya? Sebelum masuk ke situ, kita akan mempelajari dulu namanya bilangan polar. Kita akan mempelajari dulu namanya bilangan polar. Kita akan mempelajari bilangan polar. Bilangan polar adalah bilangan yang memiliki nilai dan arah ya. Bilangan polar adalah bilangan yang memiliki nilai dan arah seperti yang vektor yang sebelumnya kita bicarakan ya. Nah, contohnya seperti ini, tanda panah ini ke atas berarti di sini nilainya adalah 8,49, di mana arahnya atau sudutnya adalah 45 derajat. Nah, simbol seperti ini disebut dengan bilangan polar ya. Nah, panahnya dari mana? Panahnya dari sini ya. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri daripada bilangan imaginary dan bilangan real ya. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imaginary. Apa yang perlu dipahami di sini adalah di sini ada 4 plus J4. Artinya apa? 4 ya ke kanan dan 4 ke atas ya. Jadi kalau ada tulisan 4 plus J4, ini artinya 4 ini adalah ini, dan 4 ini adalah ini
Nah, terus di sini ada J. Nah, untuk sederhananya J di sini sebenarnya bilangan imaginary, tapi untuk lebih mudah difahami, J di sini anggaplah sebagai simbol yang menandakan bahwa ini ke atas. Kenapa harus ada huruf J di sini? Ya, anggap aja huruf J di sini dikarenakan 4 plus 4 ini tidak bisa dijumlahkan secara langsung. Ya, kalau J di sini tidak ada maka akan membingungkan karena 4 plus 4 sama dengan 8. Tapi karena 4 plus 4 ini tidak bisa dijumlahkan, maka di sini ditambahkan J. Ya, di sini tambahkan J yang menandakan bahwa 4 plus J4 tidak bisa dijumlahkan. Jadi anggap saya sebagai simbol. Nah, kalau disimbolin seperti ini, berarti 4 ke kanan, J-nya 0. Kenapa J-nya 0? Karena ke atasnya tidak ada, ke bawahnya juga tidak ada. Nah, kalau dia seperti ini, berarti ini minus 4. Kenapa minus 4? Karena dia ke kiri. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Ya, bisa dilihat di sini. Kalau ke sini, ya, berarti bilangan 4 di sini, ya, 4 dan J-nya adalah positif. Tapi kalau dia ke sini, nah, bilangan realnya bilangan real yang depan ini, bilangan realnya kan di sini ini minus 4, ini minus ya. Dan di sini adalah plus 4 plus. Ya. Jadi yang diperhatikan di sini nih, daerah di sini, ya, daerah di sini adalah plus semua. Nah, di sini tergantung. Kalau di sini realnya plus, imaginary-nya minus. Kalau di sini J-nya plus, realnya minus. Kalau di sini real dan imaginary semuanya minus. Ya. Nah, kalau yang ini berarti di sini. Nah, kenapa minus 4? Karena memang realnya minus. Kenapa J-nya minus juga? Karena memang imaginary-nya minus juga. Ya, jadi bisa difaham ya bilangan kompleks seperti apa. Ini adalah diagramnya. Di sini adalah yang huruf, contohnya di sini 4 plus J4. Nah, berarti ini namanya bilangan real. Ya, ini 4 ini adalah ini. Sementara yang ada J ini adalah ini. Jadi jangan bingung tentang huruf J ya. Sebenarnya J ini menandakan bahwa garis ini. Sedangkan 4 ini yang tidak ada hurufnya menandakan garis ini. Itu saja. Jadi jangan terlalu bingung dengan huruf J. Huruf J di sini ada yang menandakan bahwa 4 ini tidak boleh ditambahkan dengan 4 ini. Beda, ya. J ini artinya imaginary, 4 ini artinya real. Kalau kita melihat garis seperti ini, ya, ini panah ke atas, ya, ini panah ke atas. Nah, di sini panjangnya adalah 5 dan sudutnya adalah 36,87. Kalau kita tulis seperti ini, 5 dengan sudut 36,87 derajat. Inilah yang namanya bentuk polar. Ya, ini namanya bentuk polar. Sedangkan di sisi lain, di sini ada plus 4 yang tadi kita diskusikan, plus 4 dan plus J3. Plus 4 dan plus J3, atau kalau disederhanakan ini adalah 4 plus J3, ini adalah bentuk rektangular. Ya, ini adalah bentuk rektangular. Jadi ada dua bentuk sekarang yang kita pelajari, bentuk polar dan bentuk rektangular. Ya, kalau bentuk polar ada panjangnya dan ada sudutnya. Sedangkan bentuk rektangular ada panjangnya dan ada J-nya. J-nya itu adalah imaginary. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana mengkonversi dari polar ke rektangular dan mengkonversi sebaliknya dari rektangular ke polar. Ini sebenarnya rumusnya, ya. 5
kalau mau dikonversi ke rektangular, 5 dikali cos 36 sama dengan 4. Arti ini. Dan imaginary-nya 5 dikali sin 36,87 sama dengan 3. Berarti ini adalah J-nya. Itu cara mengkonversi dari polar ke rektangular. Nah, bagaimana mengkonversi dari rektangular ke polar? Ya. Nah, contohnya 4 plus J3 kita mau jadikan polar, maka kita masukkan dengan rumus Pitagoras ya. Dengan rumus C sama dengan akar A pangkat 2 plus B pangkat 2. Nah, di sini ada polar magnitudenya ya. Di sini ada, kita masukkan dulu ya, akar 4 pangkat 2 plus 3 pangkat 2. Jadi 4 ini menjadi A, 4 ini dimasukkan ke rumus ini jadi A, dan 3 ini menjadi B. Nah, menjadilah akar 4 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 ya. Ini kalau dilanjutkan berarti 4 pangkat 2 kan 16, 3 pangkat 2 adalah 9, 16 ditambah 9 sama dengan 25. Nah, berarti akar daripada 25 itu hasilnya adalah 5 ya, 5 ya. Berarti 5 sudah ketemu nih, sudah ketemu panjangnya dalam bentuk polar. Sudutnya bagaimana? Nah, sudutnya bisa menggunakan rumus atan ya, bisa menggunakan rumus atan 3/4 ya. Jadi ini yang 3 tadi dimasukkan ke sini, dan 4 ini dijadikan penyebut di sini dan dikonversi menjadi atan ya. Nanti kita praktekkan bagaimana cara menggunakan atan dalam kalkulator. Atan 3/4 yang hasilnya adalah 36,87 derajat. Nah, ini masuk ke sini. Nah, sekarang kita sudah bisa mengkonversikan dari 4 plus J3 dengan menggunakan polar Pitagoras dan atan, kita mendapatkan hasil ini. Kita akan belajar bagaimana mengkonversi atau mendapatkan nilai atan daripada 3/4 ya. Nah, yang pertama kita buka kalkulator dulu. Berapakah nilai atan dari 3/4? Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita cari 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Oke, 0,75. Kemudian kita pilih atan. Bagaimana cara memilih atan? Yang pertama pastikan di sini degree ya, bukan radian. Di sini degree. Kemudian tekan inverse. Nah, di sini ada tan pangkat -1. Nah, inilah atan. Ya, ini adalah atan. Tinggal diklik di sini. Nah, atan 0,75 hasilnya adalah 36,869. Kalau dibulatkan menjadi 36,87 derajat. Ya, benar ya, seperti itu. Tadi kita sudah belajar bagaimana mengkonversi dari polar menjadi rektangular ataupun sebaliknya dari rektangular menjadi polar. Sekarang kita belajar aritmetikanya, penambahan atau pengurangannya. Untuk bentuk rektangular, kita bisa menambahkan seperti ini. 2 plus J5 kalau ditambahkan dengan bilangan rektangular yang lain, yaitu tambah 4 minus J3, maka hasilnya adalah J dengan J harus sama, 2 dengan 4 harus sama. Artinya kalau kita bikin sejajar, J harus dioperasikan dengan sesama J, tanpa J harus dioperasikan dengan sesama tanpa J. Nah, di sini J5 ditambah minus J3. Di sini ada minus ya. Minus berarti 5 ditambah minus 3 hasilnya adalah
2, berarti J2. 2 ditambah 4 sama dengan 6, berarti hasilnya adalah 6 plus J2. Sama juga di sini 175 dikurang J34 plus 80 dikurang J15. Nah, di sini ada berarti minus 34 ditambah minus 15, hasilnya adalah minus 49. 175 ditambah 80 sama dengan 255, berarti 255 di minus J49. Kalau kurang pun seperti itu. Nah, jadi di sini kalau ada minus di depan pastikan diberi kurung yang menandakan bahwa minus ini berlaku untuk 4 dan J3 ya. Kalau tanpa kurung berarti nanti kita akan kebingungan. Takutnya yang di minus ini hanya berlaku untuk 4 sahaja, jadi bukan untuk J3. Nah, jadi amannya diberi kurung. Kemudian bisa langsung dihitung J5 dikurang minus J3. Nah, kalau mau digambarkan lagi atau ditulis lagi J5 dikurang minus J3. Nah, minus ketemu minus jadinya tambah. Berarti 5 tambah 3 sama dengan J8. Kemudian yang ini 2 minus 4. 2 dikurang 4 berarti sama dengan minus 2. Berarti di sini minus 2 plus J8 ya. Itu adalah untuk bilangan rektanguler. Bagaimana dengan bilangan polar? Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, operasi untuk rektanguler hanya ada penambahan dan pengurangan. Sementara operasi untuk polar hanya ada perkalian dan pembagian ya, harus diperhatikan itu. Polar tidak ada penambahan dan pengurangan, tidak ada, yang ada hanya perkalian dan pembagian. Sementara rektanguler itu tidak ada pembagian dan tidak ada perkalian, hanya ada penambahan dan pengurangan. Nah, untuk bilangan polar ya, bilangan polar contohnya 35 sudut 65 dikali 10 sudut minus 12. Nah, untuk yang ini 35 dan 10 bisa langsung dikali, hasilnya adalah 350. Sedangkan untuk sudut itu harus ditambah. Jadi kalau perkalian harus ditambah sudutnya, tidak boleh ikut dikalikan ya. Haram hukumnya ikut dikalikan. Jadi harus ditambah. Nah, di sini 65 ditambah minus 12 hasilnya adalah 53 derajat ya. Sama dengan ini ya. Kalau ada perkalian yang dikalikan cukup yang nilai depannya, sementara sudutnya kalau perkalian harus ditambah. Kemudian kalau pembagian. Nah, kalau pembagian contohnya ini nilai depannya tetap dibagi seperti biasa, 35 bagi 10 sama dengan 3,5. Tetapi sudutnya, kalau pembagian maka sudutnya harus dikurang. Ingat ya, kalau tadi perkalian harus ditambah, sedangkan kalau pembagian harus dikurang. Berarti 65 dikurang minus 12 yang ini ya. Nah, karena minus ketemu minus baru menjadi plus, maka 65 plus 12 sama dengan 77. Sekarang kita masuk ke aplikasi atau contoh soal. Di sini ada sebuah sirkuit di mana ada 3 sumber AC, sumber tegangan AC, ada E1, E2 dan E3. Di sini ada satu beban. Sumber arus AC1 E1 adalah 22 volt dengan sudut minus 64 derajat. Yang kedua 12 volt sudut 35 derajat. Yang ketiga 15 volt dengan sudut 0 derajat. Nah, pertanyaannya adalah berapakah total tegangan yang diterima oleh beban ya. Berapakah total tegangan yang diterima oleh beban?
Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah menambah E1 plus E2 plus E3. Tetapi karena ini adalah bilangan polar, di mana bilangan polar tidak bisa ditambah, hanya bisa dikali, maka perlu dikonversi dulu ke bilangan rektangular. Karena hanya bilangan rektangular yang bisa ditambah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita masuk ke sini. Kita jumlahkan E total adalah E1 plus E2 plus E3. Nah, E total sama dengan ini ya, plus ini plus ini. Kalau digambarkan 22 volt dengan sudut 60 minus 64 derajat seperti ini. Kemudian plus 12 volt dengan sudut 35 derajat seperti ini. Dan plus 15 volt dengan sudut 0 derajat seperti ini. Yang ditanyakan adalah berapakah total dari sini ke sini. Inilah yang ditanyakan. Ya. Nah, ini berapakah ini? Oke. Karena bilangan ini tidak bisa dijumlahkan ya, maka perlu dirubah ke bilangan rektangular ya. Nah, 15 volt itu bilangan rektangularnya adalah 15 dan sudut 0 bilangan rektangularnya adalah J0. Sedangkan yang 12 volt ini bisa dikonversi bilangan rektangular menjadi 9,8298 plus J6 8829 volt. Ini kemudian ini dikonversi menjadi 9,6442 dikurang J 19,7735 volt. Kalau sudah dikonversi seperti ini, kita dapatkan ini, maka ini sudah bisa ditambah ya. Ditambah yang bilangan yang tidak memiliki huruf J kita samakan di sini ya, diurutkan. Di sini adalah bilangan yang memiliki huruf J ya, ini tinggal ditambah 0 ditambah 6,8829 ditambah minus 19,7735, hasilnya adalah 12,8906. Dan di sini 15 ditambah 9,8298 ditambah 9,6442 hasilnya adalah 34,4740. Ya. Ini adalah hasil penjumlahan dari bilangan rektangularnya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara merubah dari polar ke rektangular. Nah, untuk merubah dari bilangan polar ke rektangular, maka caranya adalah bisa kembali ke slide sebelumnya. Nah, di sini ini contohnya 5 dengan sudut 36,87. Kalau mau dirubah ke rektangular berarti 5 ini dikali cos ini. Hasilnya adalah 4. Maka 4 adalah bilangan ini. Sementara yang ini didapat dari 5 ini dikali sin ya, ini nih. Sin 36,87 hasilnya adalah 3. Ini. Berarti ini adalah ini. Berarti hasil rectangular formnya adalah 4 plus J3. Kita kembali ke contoh soal. Nah, berarti kalau mau mendapatkan ini 12 ya, ini kalau ini saya jabarkan ini ya. 12 dikali cos 35 hasilnya adalah ini ya. Dan ini berarti 12 dikali
sin 35, hasilnya adalah ini. Begitu pula dengan yang ini, 22 dikali cos minus 4, hasilnya adalah ini. 22 dikali sin minus 4, hasilnya adalah ini. Ya, itu cara konversi dari bilangan polar ke rektangular. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasil penjumlahannya, dan ternyata soal tadi hasilnya adalah 34,4740 dikurang J1 J12,8906 volt. Nah, ini harus dikembalikan ke polar lagi, ya, harus dikembalikan ke polar lagi. Nah, harus dikonversi ke polar. Berarti kita sekarang mengkonversi dari rektangular ke polar. Bagaimana caranya? Nah, untuk mengkonversi ini, ya, bilangan rektangular ini menjadi polar, maka kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya, ya, ini. Yang ini. Ini rectangular form, kita rubah jadi polar. Caranya bagaimana? Kita masukkan rumus Pythagoras dengan menggunakan rumus ini. Nah, hasilnya adalah ini. Ya. Sedangkan untuk sudutnya kita bisa menggunakan atan 3/4. Atan daripada 3/4 adalah 36,87. Jadi untuk mendapatkan ini, ya, kita bisa memasukkan ke rumus C sama dengan akar, ya, 34,47 40 bagi 2 pangkat 2 dikurang ditambah minus, ya, J, sorry bukan J, tunggu dulu, ya, minus 12, ya, minus 12 pangkat 89 minus 12,8906 pangkat 2. Nah, silakan dihitung sendiri, ini hak untuk mencari C-nya. Sedangkan untuk mencari sudutnya, ya, ini adalah nilai panjangnya. Sedangkan untuk mencari sudutnya dengan menggunakan rumus yang ini, atan. Berarti sudutnya adalah atan J-nya jadi pembilang, berarti di sini di atas 12,8906 dibagi 34,4740. Ini adalah sudutnya. Ya, jadi ini adalah C, di mana ini adalah nilainya dan ini adalah sudutnya, ya. Maka ketemulah yang di sini. Oke, sampai di situ perkuliahan kita malam ini. Silahkan dipelajari. Apabila ada pertanyaan, silahkan WA saya kapan saja. Insya Allah saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.